Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati perwakilan dari Apikindo DKI Jakarta, yang kami hormati dari Perempuan Berkebaya Indonesia DKI Jakarta, Ibu Nuni Restuliuda, yang kami hormati dari Putri Kebaya, Anak Kebaya Indonesia, Ibu Fitri, yang kami hormati desainer Ibu Fitri, yang kami hormati desainer Indonesia Kondah kita, Ibu atau Bunda Arvita, selamat datang. Yang kami hormati Bapak Ibu undangan yang telah hadir pada sore hari ini, yang kami cintai adik-adik kita nan cantik dari Putri Kebaya Indonesia, dan juga para tamu undangan, bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin sekalian. Pada kesempatan sore hari ini merupakan suatu kebanggaan bagi kami selaku perwakilan dari Apikindo DKI Jakarta, yang mana kami bekerja sama dengan Yayasan Putri Batik Indonesia, Bunda Fitri, mengadakan acara berbagi kasih Ramadan pada kesempatan di bulan suci Ramadan ini. Dan kami juga tak lupa mengaturkan juga ucapan terima kasih kepada masyarakat Pondok Kelapa, kepada perwakilan dari Masjid Pondok Kelapa, yaitu Bapak Arif. Terima kasih Pak Arif untuk bantuan, untuk kerjasama dan bantuannya, dan semua pihak yang telah mendukung acara ini sehingga terlaksana pada sore hari ini. Demikianlah yang ingin saya sampaikan, dan saya juga mewakili dari Ketua Apikindo DKI Jakarta mengaturkan ucapan terima kasih atas terselenggaranya acara pada sore hari ini. Demikianlah dari kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya senang sekali hari ini, alhamdulillah. Perkenalkan, saya Radela Rina Azira, biasa dipanggil dengan Radela, Bella, dan banyak lagi. Selaku perwakilan dari Putri Kebaya Inspiratif Remaja DKI Jakarta 2025 dan sesi moderator di acara talk show hari ini. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke, jadi tadi sebenarnya temanya udah dikasih tahu sih. Cuman aku mau tanya lagi. Ini kira-kira aku dan para pembicara lagi pakai baju apa nih teman-teman? Kebaya. Apa? Kebaya. Oh, kebaya. Terus ini apa nih? Celana kah, kain kah, atau apa nih? Kain lah ya, kain tradisional lah ya, betul. Sesuai dengan dress code kita hari ini, kita bakal membahas tentang kebaya dan kain-kainnya. Kayak apa sih kebaya itu? Apa itu kain? Kenapa dibutuhkan sekali? Apalagi perempuan kan gak mungkin laki-laki pakai kebaya atau kain kan. Nanti dikatain kalau lakinya pakai gitu, kasihan. Jadi kita mulai saja. Yang pertama boleh berkenalan dulu nih. Yang pertama tuh beliau seorang pemimpin dari Perempuan Berkebaya Indonesia Jakarta. Kepada silakan memperkenalkan diri. Ini ada nih. Masa berdiri ya, duduk aja ya. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa. Pada saat yang baik ini di acara ini saya ada di sini. Saya akan memperkenalkan diri bahwa saya adalah Ketua Perempuan Berkebaya Indonesia Jakarta. Nama saya Bu Nuni. Sebetulnya ibu ini nggak banyak tahu tentang ini ya, tentang kebaya banget gitu. Tapi tahunya lebih banyak, makainya tahunya. Oke. Gimana nih, Radela mau nanya apa? Oke, langsung dibuka sesi tanya jawab. Langsung ditantang ya. Waduh, ditantang ya. Oke, saya ini memang masih awam dengan kebaya. Memang sekarang saya sudah memakai kebaya, tapi saya tidak tahu ini kebaya model apa.
menurut Bu Nuni ini model apa nih Bu? Ini kebaya kutu baru karena dia mempunyai bef di sini. Coba kalau dibuka, nah ya. Apa Nah, ini ini befnya? lidahnya ini. Lidahnya. Jadi zaman dahulu, jadi ikut berdiri ya. Boleh. Nah, jadi zaman dahulu kebaya adalah busana perempuan Indonesia yang awalnya adalah sebuah kemben. Ya, kemben segini dengan masuknya Islam ke Indonesia, kemudian ditutup, ini singkatnya aja ya, Yes. ditutup dengan selendang, akhirnya menjadi kebaya seperti ini. Nah ini ya, ini aslinya dulunya itu selendang, ya selendang, akhirnya menjadi seperti ini dan menjadilah kutu baru. Nah, kebaya ini juga banyak ragamnya gitu ya, bentuk seperti di kebaya Kartini. Kebaya Kartini ini siapa ya yang pakai ya di sini? Oh iya. Yang pakai baju pink. Ibunya Adela. Namanya Oh ini mama ini. Ibu Adela. Oh bukan ini, mamanya belakangnya. Oke. Monggo ibu sini ibu, monggo. Iya. Belakang belakang dari inspirasi baju Iya. musim itu apa? Ini kebaya Kartini. Oh, Kartini, maaf salah lagi. Ini kebaya Kartini. Jadi namanya kebaya itu adalah baju bukaan depan ya. Jadi kalau nggak ada bukaan depan bukan kebaya itu. Kalau misalnya baju kurung juga bukan ya. Baju kurung itu bukan belakang ya. Jadi bukaan depan. Jadi kalau bukan berarti cuma atasan, blus. Nah ini kebaya Kartini di mana kedua lidahnya bertemu di tengah. Dulu sering dipakai dengan Ibu Kartini ya. Sekarang banyak dimodifikasi dengan yang lebih panjang ya. Hampir juga seperti kebaya Labu, kebaya Sumatera juga seperti itu ya. Jadi ini kebaya Kartini ya Mbak ya. Terus kemudian ada kebaya encim. Kebaya encim nih saya. Nah ini Bu Arsita ini juga kebaya encim. Jadi ini adalah awalnya dari kebaya peranakan dulu ya seperti ini. Terus ini Mbak siapa ini pakai jilbab putih nih kebaya encim juga ya. Mbak cantik sini sayang. Sini maju sebentar. MC-nya juga MC-nya keren. Oh iya MC-nya Oh, juga yang sayang. yang bernama Clea, boleh. Sama itu Mbak sini. Ini pink semua ya hari ini. Ini kebaya encim. Nah ya dengan bordir di depan ya bagus sekali ini Mbak ini. Sini sayang jangan miring berdirinya. Malu. Pink ya, Bu. Sama-sama pink. Malu. Apalagi oh ini kayaknya. Mama itu yang baju biru kebaya biru ya. Monggo mama. Mamanya. Nah ini kebaya encim cantik banget kan meskipun bawahnya tidak pakai kain dia pakai celana panjang tapi tetap aja cantik. Ini kebaya encim ya. Kemudian kebaya kutu baru, kebaya encim ini juga. Nah Mbak Indri, terus Mbak Rini itu lebih kebaya nyonya ya Mbak ya. Kebaya nyonya itu mau Mbak Rini sini, Mbak Rini putih cantiknya. Dulu banyak diwarnai dengan pengaruh Cina dan Belanda, cantik banget putihnya. Nah seperti ini. Terus kebaya labu nggak ada yang pakai ya, kebaya panjang. Kebaya panjang itu banyak dipakai oleh kebaya-kebaya di perempuan-perempuan di Sumatera ya Mbak ya, Sumatera dan juga di 5 negara di mana Indonesia waktu itu bersama 5 negara mengajukan joint nomination ke UNESCO dan terakui itu bersama 5 negara. Tapi yang terakui adalah kebaya labuh dan kebaya encim ya Mbak ya, kebaya kerancang seperti itu. Terima kasih Mbak. Oke, ini monggo. Dan seperti itu. Ada juga kebaya kembang itu ibu cantik banget ya. Yang sebelah sana itu pakai kacamata. Dan banyak sekali ya kebaya dan semoga semakin banyak perempuan ya memakai kebaya termasuk Radela nih generasi penerus, makanya sangat membahagiakan saya yang kebetulan iya harus karena kebetulan saya adalah ketua PBI Jakarta di mana perempuan-perempuan yang mencintai kebaya itu ada di tempat saya dan kami juga berusaha selalu mensosialisasikan kebaya dengan segala kegiatan termasuk di sini kegiatan-kegiatan di sini dan saya mengharapkan lebih banyak lagi dan yang paling membahagiakan adalah ibu ini yang bisa menjadi motor anak putra-putri yang cantik-cantik ini generasi muda, generasi anak-anak
yang mencintai kebaya, dan ini sesuatu yang luar biasa. Masya Allah, insightful banget ya teman-teman. Tapi sebenarnya nih, Ibu lebih suka kebaya apa, Bu? Semua kebaya Semuanya. pengen dicoba semua karena kebaya itu nggak ada nggak cantik dan selalu membuat cantik. Oke, gak ada yang gak cantik ya teman-teman. Kebaya tuh gak ada yang gak cantik. Jadi kita perempuan tentunya harus melestarikan dong, ya kan? Harus cinta. Karena itu udah identitas kita sendiri, kebaya itu, betul. Ya, Oke. betul. Dan Ibu, kalau misalkan melihat Ibu, kan sekarang udah modern nih Bu, udah yang zaman digital ya kan teman-teman, pasti banyak punya handphone semua kan dan lain-lain. Gimana tuh Bu kalau misalkan ada generasi muda kayak saya nih masih SMA, tiba-tiba masih nggak mau aja melestarikan pakaian gitu, apalagi perempuan. Sebetulnya bisa dimulai dengan Radela dan teman-teman untuk mensosialisasikan kebaya sendiri. Dan kebaya itu tidak harus yang pakem banget seperti yang dipakai ibu-ibu kondangan, enggak. Banyak juga kebaya-kebaya funky istilahnya kayak gitu ya. Kebaya-kebaya remaja yang anak-anak bisa mungkin bawahnya nggak kain tapi rok. Tapi ya rok. Nah ini sini sayang. Nah iya sini. Nah seperti ini. Ini kan kebaya banget kalau diperhatikan. Askia, Kiandra, ke sana sayang. Nah itu. Nah, iya. Nah, itu banyak ya. Jadi tidak harus memakai kain, tapi ya kalau bisa kainnya nanti kain wastra juga ya Mbak Sita ya. Jadi biar mereka terbiasa. Ya, ini cantik banget. Nah, jadi kalau mau pergi pesta, pergi acara-acara kemana di luar sekolah bisa pakai kebaya seperti ini. Itu. Jadi tugasnya adalah adik-adik ini mensosialisasikan kebaya. Kalau ini nyuwun mama pakai kebaya mama dibikinin gitu ya sayang ya. Dipaksa. Dipaksa, tapi ibunya nggak mau pakai. Waduh sayang ya. Harus juga. Terima kasih sayang, terima kasih. Dan kebaya-kebaya remaja juga bisa akan didesain dengan sedikit funky dan bisa. Ini terpakai kain nih ya remaja. Iya, dan yang remaja-remaja nih Mbak, ini coba lihat sini sayang. Nah ini juga nih kebaya remaja bisa juga seperti ini. Kaila suruh maju nih. Siapa lagi? Kaila. Sini saya. Ini kan. Ini yang seperti ini kan nggak kayak ibu-ibu toh ya, nggak kayak emak-emak gitu loh ya, nggak kan? Tapi kan tetap keren, tetap anggun, tetap menggambarkan perempuan Indonesia seperti ini gitu, perempuan gadis ya, gadis Indonesia yang seperti ini luar biasa. Ini jemputan sama lurik. Jadi kalau ini lebih yang bawahnya benar-benar wastra. Wastra adalah kain yang terbuat dari handmade ya, maksudnya bukan mesin gitu ya, bukan tekstil gitu ya, tekstil ya. Yang buatan sendiri. Ya, yang dikerjakan dengan tangan. Seperti itu ya teman-teman. Namanya wastra. Tenun itu termasuk wastra. Tenun, songket, jemputan, terus ekoprint ya Mbak ya. Ekoprint, batik itu wastra namanya. Bukan wastra, ekoprint. Itu ya sayangnya. Terima kasih nak. Iya, karena kan Bukan Larissa. Saya baru tahu loh tentang kebaya akhirnya. Jadi saya sekarang nggak cuma pakai doang, tapi tahu sejarahnya. Mulai dari gimana tuh zaman kolonial, zaman apapun, dan gimana awal mula kebaya dari kemben, tiba-tiba jadi selendang, tiba-tiba dibuat modifikasi jadi kebaya sekarang. Insightful banget. Oke, terima kasih Bu Nuni. Iya, sama-sama. Ada yang pemilik Fortuner hitam di pinggir jalan? Ada nggak? Iya. Ada yang Fortuner hitam. Tolong ada di pinggirnya. ada sopirku nggak ya? Sopirku deh. Oke, kita lanjut saja ya teman-teman. Oke. Dan selanjutnya nih sebelah gunung nih, aduh aku tuh gak sabar banget. Karena kalian tahu gak sih beliau itu tuh seorang desainer, fashion designer pakaian tradisional, tapi ya. Oke, ada suara. Tenang aja teman-teman.
Beliau itu dia seorang fashion designer yang udah di ajang internasional loh guys, udah jalan-jalan ke luar negeri. Lain kali ajak aku dong Bunda. Pastinya dong. Bunda Kan anak kira-kira. Bunda. Oh iya. Oke, Bunda boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsita Resmisari. Saya seorang pegiat fashion, terutama kebaya. Kemudian saya lebih fokus ke kebaya anak muda dan generasi muda kita sebagai pelestari kebaya. Oke, nih Ibu kan desainer ya, fashion designer. Itu tuh awal Ibu ada passion atau semangat mau mempelajari bikin pakaian-pakaian tuh dari kapan Bu, kalau boleh tahu? Dari SD. SD. Dan itu Ibu udah mulai belajar cara menjahit atau gimana? Kebetulan nama saya guru jahit. Turun-menurun Dari sejak TK, Bunda sudah ikut mama itu fashion show. Wow. Jadi karena anak muridnya, anak siswanya dibiasakan dari membuat pola sampai ke panggung harus bisa. Oke, udah model dari sejak dini ternyata. Begitu Radela. Tapi sebelumnya Bunda tidak tertarik. Saya panggil Bunda ya karena anak-anak kecil ini kalau manggil saya Bunda, walaupun sudah saya minta manggil Kak saja. Udah insinyur soalnya katanya. Luar biasa. Jadi saya fashion designernya otodidak sebenarnya karena saya lulusan hukum UGM dan teknik industri kimia Universitas Islam Indonesia. Dari akademik fashion designer, mantap. Beri tepuk tangan untuk Bunda kita. Wow, keren banget nih Bu. Terima kasih, Benar-benar Nabila. inspirasi saya banget gitu. Nah, Ibu, dari Ibu bilang kan Ibu hanya fokusin ke generasi muda. Itu kenapa tuh Bu? Yes, itu yang Bunda harap ditanyakan ke Bunda ya. Karena kalau sebunda ini saya sudah dan nenek ya sudah bercucu. Kalau kita ini berkebaya itu sudah biasa. Tapi bagaimana mengenalkan dan melestarikan, mewariskan kebaya itu ke anak muda? Karena kalau bukan ke anak muda namanya bukan pelestarian. Jadi pelestarian itu lebih ke anak muda generasi penerus kita, anak cucu kita nanti yang akan mewariskan pemakaian kebaya sehari-hari terutama ya. Jadi bukan kebaya itu hanya untuk wisuda atau kondangan, tapi bisa loh dipakai jalan-jalan. Cucu saya 6 bulan sudah pakai kebaya, 6 bulan. pakai kebaya kaos. Nah, saya bikin juga kebaya kaos, jadi nyaman buat anak-anak. Jadi dia sudah biasa kalau jalan-jalan itu, jadi dia menganggapnya bukan kebaya. Memang itulah bajunya gitu. Memang gitu bajunya. Di sini para hadirin sekalian udah sering belum yang wanita sering pakai kebaya? Aduh, jarang pun ternyata. Nanti sesudah ini pakai. Sesudah ini langsung untuk pakai, belajar. insya Allah. Karena bagaimanapun itu kan budaya kita. Betul. Budaya kita. Betul. Jadi walaupun kita berhijab ya, saya dan Indi berhijab, tapi kita pegiat fashion, pegiat kebaya, dan beliau pegiat batik juga. Jadi nanti kalau bertanya tentang batik, monggo ini pakarnya, sahabat saya ini. Begitu Radela. Oh gitu. Nih sebenarnya di awal aku ini pinjem bajunya Bunda Arsita loh teman-teman. Aku dan teman-teman aku tuh pinjam ya Bun, pinjam. Tenang aja, ntar bawa pulang. Pinjam. Nih ini sebenarnya kan, ini aku suka banget nih Bun. Kan katanya ini kutu baru banget Yes. kan. Cuman kayak aku nggak pernah loh ngeliat kutu baru tuh kayak dia dikasih kias-kias bunga. Ya, ada bordirnya. Jadi sebenarnya tuh menurut Ibu sejarahnya itu apa Bu? Bunda beli cuman biar anak-anak itu happy aja makainya, happy suka aja. gitu. Jadi nggak kepaksa. Biasanya kalau dipakai ini brokat gitu kan kayak yang gerah dia bukan apa gitu ya. Panas gitu ya Bu. Betul. Apalagi Indonesia kan panas banget ya teman-teman, nggak salju gitu. Susah, Terus sulit. ini kainnya kain lurik yang kita lukis. Ibu lukis sendiri? Iya, bukan saya minta orang untuk melukis karena saya yakin untuk melukis maksud saya sendiri gitu, Siapa Bella. tahu, kita nggak pernah tahu teman-teman. Jadi ini ada lukis. Kayla juga boleh maju nak.
Oke, boleh Oke, boleh maju juga. Ini juga kain lukis. Jadi ini kain lurik gerimis yang dilukis dengan lukisan, bisa pesan mau lukisan apa, mau lukisan wajah kita juga bisa. Saya datin juga. Serba bisa ya, Ya. Bu. Ini lukisannya Papua, yang itu burung suari ya. Jadi ada beberapa lukisan yang per daerah, misalkan ada minta daerah Sumut, Aceh, terutama yang paling banyak itu pesanan dari Papua dan Kalimantan. Wow, ini saya pikir nih ibu lukis muka saya nih. Kalau saya samping banget di Persis ya, persis. Hidungnya persis hidungnya. persis. Yang kurang bajunya aja yang kurang. Dari Jakarta ini Kalimantan beda. Papua. Papua, ya ampun. Saya malu. Tapi nggak apa-apa. Kita sama-sama belajar teman-teman. Terima kasih, Kay. Terima kasih Kai. Masya Allah, ini luar biasa. Mati lagi. Oke. Sudah. Itu matnya matching banget tuh sama bajunya. Iya. Ada oren-orennya Iya gitu. dong, orang-orang pride. Teman, ibu juga sama Bunda. Tapi ini biru jadi nggak match. Iya, nggak apa-apa. Ada biru-biru juga tuh. Maksa. Gak maksa pun. Fakta. Terima kasih. Oh sudah, oke. Terima kasih Bunda sih. Mau bertanya apa lagi? Hayo, monggo. Oh iya, kalau ada yang mau follow Instagram, silahkan. Instagram Arsita Resmi Sari atau Arsita Craft dan PBI Jakarta. Siapa tahu ada yang masuk ke Perempuan Berkebaya Indonesia Jakarta, silahkan. Amin. Nanti akan disortir sama ibu ketua. Oke, saya ikutan. Tapi Bu, Bunda Sita satu lagi mau pertanyaan. Ini capek kayaknya puasa. Aduh, yang puasa siapa? Kenapa dia yang capek ya? Aduh, yang bener juga ya, Bu. Gini, aku suka stalking loh guys, IG Arsita Craft itu, masya Allah, itu semua kebaya, semua gitu kan. Tapi nggak apa-apa. Kan ibu emang spesialis kebaya gitu. Tapi sebenarnya Bu, ibu bilang kan ibu sudah kayak ajang internasional dan lain-lain. Itu ibu udah ke negara apa aja tuh Bu, kalau boleh tahu? Oh baiklah. Kalau yang promosi kebaya terutama ya, yang fashion show di luar negeri itu yang terakhir kemarin kita di Yala Thailand membawa beberapa anak-anak kita juga. Kemudian sebelumnya di 3 negara karena kita diskusi tentang kebaya untuk ke UNESCO. Jadi kita menyamakan persepsi konsepnya seperti apa. Itu di Malaysia, Singapura, Thailand. Thailandnya di Bangkok dan Phuket, Malaysianya di Kuala Lumpur dan Malaka. Kemudian bulan September saya ikut New York Indonesian Fashion Week di New York. New York, Yes. Fashion Week, wow, sampai New York loh guys, wow. Dan- Benua Amerika itu. Terima kasih anak-anak. Insya Allah kalau jadi saya Mei dapat undangan ke Belanda. Insya Allah. Cuman belum tahu karena masalah kaki saya ini agak-agak, jadi agak Sehat selalu ibu. kebanyakan fashion show. Ya, tugasnya ketat banget kalau saya lihat ya, udah tight schedule gitu, wow. Oh, betul. Hari ini sebenarnya ada 5 event. 5. Ada 5 undangan untuk runway dan fashion show. Ada beberapa yang saya kirim bajunya, tapi ada yang memang saya cancel karena saya memilih di sini bersama anak-anakku Putri Kebaya Jakarta. Sekarang teman-teman, gila ini keren banget, ini benar-benar top tier. Kalau zaman sekarang bilangnya gitu. Oh, gitu. Gimana? Top tier gitu. Top tier. Top tier, iya. Itu yang paling the best gitu. Terima kasih. Tadi diajarin ngomongnya yang bener ya. Boleh. Mumpung anak jaksel. Enggak, canda. Oke teman-teman. Silakan. Oke, terima kasih Ibu. Sama-sama, Radela. Penjelasan tentang kebayanya akhirnya, wow, udah dari Ibu Nuni kan tentang kita harus suka kebaya, ditambah lagi tentang pakaian-pakaiannya sama Bunda Sita. Wow, ini aku makin cinta banget. Tinggal terakhir, kainnya. Nih, aku kalau masalah kain masih awam banget, aku juga nggak paham. Aku cuma tahu kain Betawi ondel-ondel. Kain batik yang kayak begini, aku aja nggak tahu namanya. Jadi mungkin boleh dijelaskan dengan Bu Indri. Boleh dijelaskan Ibu perkenalkan. Assalamualaikum.
Langsung nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beneran dia puasa dia. Puasa dia capek. Padahal udah matching birunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Apa kabar semua? Semoga hari ini masih kuat, masih sehat, masih semangat untuk menjalankan puasanya. Insya Allah. Perkenalkan saya Indri, saya owner dari Galeri Tambata. Saya mencoba belajar tentang batik dan kain-kain lain seperti tenun dan forket, tapi saya lebih banyak berbicara tentang tenun, tentang batik. Karena batik ini lebih sering kita pakai sehari-hari dengan bahan katun itu lebih ringan, lebih adem ketimbang menggunakan tenun karena tenun lebih tebal. Pertama-tama kita belajar dulu batik itu adalah sebuah proses membuat selembar kain yang digambar menggunakan canting dan malam, lalu diwarna menggunakan pewarna malam pewarna dan dilorot itu artinya direbus untuk menghilangkan malam. Itu adalah batik. Jadi untuk yang jenis printing itu bukan batik, itu hanya tekstil yang motif batik. Jadi semua batik harus melalui proses pewarnaan, mencanting dan pelorotan. Itu yang kita sebut batik. Batik itu ada berbagai motif ya. Untuk yang kita pakai tapak meja ini kita pakai Kawung. Ini kawung. Oke. Nah ini teruntuk. Makain baju. Ini teruntung Jogja atau Solo. Tapi biasanya kalau Solo itu warnanya lebih ke krem. Nah kalau Jogja lebih ke coklat dan gelap. Lebih ke putih juga. Ya lebih ke putih kalau untuk yang Jogja. Ini teruntung, dia seperti bunga-bunga kecil-kecil titik-titik gitu ya motifnya teruntung. Kalau untuk kawung hampir seperti mirip biji kopi sebenarnya. Ini kawung. Ya, nah ini ada lereng. Ini lereng dengan warna ini adalah dari pesisir Garut. Karena dia berwarna cerah untuk kain-kain batik. Biasanya Ini mau yang ini agak seksi. merah dan hijau. Karena dia ada di pesisir. Kalau Ya, itu aja berarti. Solo itu lebih ke warna Ini aja berarti. krem, warna oranye sogan ya, warna netral sogan. Nah ini parang, salah satunya ini parang. Nah ini encim. Ini encim Pekalongan punya. Biasanya motifnya adalah buketan bunga. Nah ini yang kita sebut buketan karena dia dari ujung ke atas sampai ke bawah itu bentuknya bunga. Jadi kayak kebalik ya? Ya. Gini. Nah ini yang benar. Ini buketan bunga dan ini ada tumpalnya. Tumpal adalah bagian depan kain yang berbeda dengan kiri dan kanan. Jadi posisinya dia harus ada di depan. Ya ini tumpal. Perhatikan jangan sampai terbalik karena biasanya buketan itu di bawahnya ini berupa si batang pohon atau ada ini binatangnya ya di atas. Jadi jangan sampai terbalik penggunaannya. Ya. Nah ini kain Cirebon punya. Cirebon lebih banyak ke fauna, flora dan fauna dengan warna-warna juga yang cerah karena dia pesisiran, dia masih pesisiran. Ini tumpalnya tumpal lereng dan tetap harus digunakan di depan. Kalau yang saya pakai ini adalah batik Jakarta. Batik Jakarta itu baru ada belakangan ini dan baru mulai diperkenalkan ke masyarakat umum. Batik Jakarta juga punya ciri khasnya. Ini tumpal pasung ya. Tumpal pasung berbentuk segitiga yang berhadapan. Itu artinya hubungan antara manusia dan Tuhan. Pucuk rebung ya. Tumpal pasung. Oh. Ini tumpal pasung. Itu hubungan ininya. Jadi ini adalah hubungan antara manusia, Tuhan dan sekitarnya. Itu artinya segitiga ini. Maknanya. Maknanya ya teman-teman. Untuk motif Jakarta sendiri nggak cuma ondel-ondel. Ini ada ini bambu. Ini ada bambu. Bambu itu ciri khas wilayah Jakarta Timur. Dan ada lagi, nah ini yang belakang ini apa? Kue kembang goyang. Nah, ya kan ada kembang goyang. Terus ini ada, nah ini ada nona makan sirih. Ini juga khas Jakarta. Cuma memang belum banyak yang tahu. Nah ini ada salah satu alat musik tanjidor, trompetnya. Ada di bawah trompetnya ya. Tanjidor itu kan, tanjidor itu kan alat musik satu paket, ada drum, ada genggam, ada trompet. Ini salah satu trompetnya. Ini juga salah satu. Kamu loh lucu ya.
Gigi balang. Ini namanya gigi balang. Ini Mbak Idris sendiri yang buatnya. Ini gigi balang namanya yang di bawah. Dan ini rumah khas Jakartanya. Rumah khas Jakartanya ya. Tuh. Keren. Nah, ini kain ini adalah kain Banyumasan. Dia dari Banyumas, ini juga batik tulis lawas bermotif sido. Terbalik, Mbak. Oh, Nah, Banyumas rata-rata berwarna coklat, marun, dan krem. Itu ciri khas batik Banyumas. Dia ada gambar hewannya ya, Bu? Iya, dia ada hewan. Nah, untuk binatang-binatang ini biasanya kan ada di setiap kain daerah pesisiran. Untuk binatang yang tidak boleh itu nama batiknya adalah batik Rifaya. Itu Rifaya semua binatangnya akan terpenggal, tidak ada kepala karena menurut Islam tidak boleh ada kain, ada makhluk hidup di dalam kain. Gitu. Untuk sebagian kepercayaan umat Islam kita tidak boleh mempunyai bentuk gambar yang bernyawa di dalam kain. Jadi biasanya Rifaya itu bentuknya terpotong, terpenggal. Misalnya kambing dia kan nggak ada kepalanya, gitu. Burung dia nggak ada kepalanya, gitu. Kalau ada satu lagi batik Basurek itu dari Lampung, itu berbentuk tulisan huruf Arab. Itu nama, ya, huruf Arab. Dia namanya batik Basurek. Kenapa Arab tuh, Bu? Itu juga filosofi waktu itu mereka sedang menghadapi kesusahan, jadi dibatik dengan menggunakan huruf Arab, berdoa, menggunakan huruf Arab sambil berdoa memohon lindungan dari Yang Maha Kuasa supaya mereka terhindar dari musibah. Dan ini anak yatimnya udah datang. 10 orang. Sejarahnya ternyata ya teman-teman. Ini juga salah satu kain Cirebon, tapi ini tidak ada tempalnya. Jadi ini kain panjang. Nah ini juga rata-rata kalau Cirebon, Pekalongan itu banyak flora dan fauna ya. kayak Marangiping juga ya. Ya, ini banyak flora dan fauna. Nah, ini batik Jakarta biasanya warnanya warna-warni kan, ceria. Tuh. Ini ondel-ondel semua. Nah, kain yang saya pakai ini adalah kain yang saya Apa gitu buat aja? sendiri. Nggak kelihatan. Wow, Saya buat sendiri. Ya enak. ada kuis. Ya enak. Wow. Jadi, Berarti itu Ibu. Ada nggak bawa bot? Bisa coba satu bot. Buat itu berarti Ibu gambar Ini sendiri. aja. Iya. gambar sendiri, di stem kalian batik cap ya. Jadi kita menggunakan kayak stempel. Juga boleh. Ayo cap sendiri menggunakan malam panas, menggunakan lilin, dilorot, diwarna dengan tangan sendiri. Wow, itu enggak sakit. Ayo, aku lagi. Mbak ini kayaknya boleh deh kapan-kapan kalau anak-anak mau belajar membatik, bisa belajar batik barang, mau Boleh. batik tulis boleh, mau ngecat juga boleh. Kalau terakhir saya pernah coba SD sih, udah lama itu nggak kena tangan, tapi udah panas banget. Memang lilinnya itu kan harus panas, dia harus cair. Tapi panasnya itu harus pas, karena kalau terlalu panas itu juga terlalu meleleh, dia nanti bisa kena tangan. Tapi kalau Pakai baju. dia terlalu dingin pun dia nggak keras kan, dia berbentuk kayak lilin keras itu loh, kayak batu. Jadi harus dilelehkan dulu. Nah ini batik lasem. Ini batik lasem yang kita sebut es teh. Kenapa disebut es teh? Karena warnanya seperti teh. Warnanya seperti teh. Iya, coba teh warna coklat kan? Iya, Ini betul. salah satu batik lasem yang kita sebut es teh karena warnanya seperti teh. Gitu. Ya. Nah, ini ada dua kain yang mirip sekali motifnya, tapi kalau kita Beda. pelajari, ini berbeda wilayah dan berbeda desain-desainnya. Ini satu adalah Tiga Negeri Coa Solo punya. Sudah tidak diproduksi lagi. Mereka berhenti produksi di tahun 2014. Jadi sekarang sudah jadi barang langka. Kenapa mereka berhenti produksi? Karena generasi keempat Sudah tidak habis. mau meneruskan. Udah habis Berhenti durasinya. generasi ketiga. Sayang sekali teman-teman. Nah ini motif yang ini dengan motif yang mirip ini adalah kain semarangan. Tapi kalau dia berbentuk kain secara Beresin. besar, boleh jatuhkan. Ini desain-desainnya beda dan motif bunganya juga beda. Ya kan? Birunya juga beda. Warna biru dan merahnya pun ada perbedaan gitu loh. Dilihatnya. Wah ini bagi saya yang awam susah juga ya untuk melihat perbedaannya.
memang butuh waktu dan butuh ketelatenan untuk belajar. Terus terang, saya kalau belajar akademik nyerah. Tapi kalau untuk belajar pengetahuan tentang ini, saya bisa cepat. Bisa. Pasti setiap manusia ada kelebihan dan kekurangan, dan tidak semua manusia itu sempurna, betul? Yang sempurna siapa? Nabi Muhammad saja. Ya, betul. Saya rasa itu cukup menjelaskan dari saya. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Di sini batikku kamu nggak masih batik? tanya jawab. Ada yang ingin bertanya? Oh iya, punya Bunda Asita ini batik Madura. Oke, boleh Bu tunjuk. Pagi sore ini. Ya, Madura pagi sore yang bisa dipakai pagi dan sore. Jadi kalau misalkan kita pergi pagi-pagi, kita bisa pakai yang depan ini. Nah, kalau mau ganti malam biar kesannya ganti kain, tinggal dibalik dibuka. Jadi ada dua motif kiri kanan. Itu dibilangnya pagi sore. Jadi kalau perjalanan keluar kota maupun luar negeri, biar hemat 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 bawaan, itu saya selalu pakai yang bolak-balik pagi sore. Kalau di rumah malas nyuci ya Bu. Sekarang kondangan hari ini pakai ini, besok dibalik. Jadi kesannya kainnya banyak pada Betul. cuma satu. Padahal cuma satu. Ini batik tulis ya ibu-ibu. Saya pakai hari ini karena baru. Oke. Baru launching nih maksudnya Bu. Oke, wow guys, ternyata si kain Sebenarnya udah lama kan belum dipakai jalannya gitu. jadi nggak asal dibuat artefak gitu loh. Ternyata boleh beri tepuk tangan untuk pembicara kita hari ini yang keren sekali dan insightful banget. Karena jujur ya, terus terang sebelum aku bukan mempelajari, lebih ke melestarikan budaya Indonesia, aku pikir batik itu ya udah kayak orang-orang zaman dulu yang kreatifnya itu IQ-nya tinggi, terus kayak gambar-gambar sendiri. Aku pikir awalnya gitu loh Bu. Jadi batik itu awalnya ada kebutuhan untuk pakaian kan, kain polos, gitu. Bagaimana caranya supaya berwarna, akhirnya mereka batik. Gitu. Dan di dalam batik sendiri tuh ada sejarahnya juga ternyata. Jadi nggak Ada asal filosofinya. berbuat. Kadang setiap batik juga Ada cerita. dan filosofi untuk menolak bala, untuk menolak musibah atau minta perlindungan. Nah, dari semua cerita menurut Ibu yang Ibu paling suka itu apa yang sampai Ibu ingat sampai sekarang? Sampai sekarang adalah kain tiga negeri ini. Karena kain tiga negeri ini punya cerita antara mitos, fakta, dan sejarah. Mitosnya adalah ini bisa menyembuhkan katanya. Jadi kalau kita sakit, tidur, dikerudungin pakai ini tuh bisa sembuh panas dinginnya gitu loh. Nah, untuk sejarahnya adalah ini digunakan di daerah Jawa Barat sebagai proses dari mulai kelahiran seorang bayi sampai menikah. Jadi setiap bayi lahir akan diberikan selembar kain ini. Begitu juga nanti dia berumur 1 tahun, ada tindakan itu akan diberikan satu kain ini. Sampai meninggalnya akan ditutup dengan selembar kain ini. Dari bayi berarti ya Bu? Ya, jadi setiap bayi punya satu, nanti ulang tahun dia punya satu lagi sampai dewasa setiap kegiatan. Nah, terus biasanya di daerah Jawa Barat Garut itu kain ini dijadikan lamaran, uang apa namanya? Yang lamaran ya. Ya lamaran. Iya. Untuk salah satu bawaan lamaran. Bawaan Jadi lamaran. Semakin tinggi nilai seorang wanita, semakin pintar, semakin kaya, akan semakin banyak kain yang diberikan untuk lamarannya. Begitu. Itu menarik banget. Ya. Wow, kayak bayangin kalian lagi nikah tiba-tiba banyak laki-laki yang kasih berat gitu batik, terus kita kayak oh my god, berarti tanda kita disukai. Canda. Tapi bener kan Bu? Ya, itu sejarahnya begitu. Mitosnya ya salah satunya tadi ada yang bisa menyembuhkan panas demam, katanya kalau dihubungi dengan ini jadi sembuh gitu. Mau coba dong Bu, gitu kayaknya telur aku agak gimana gitu kan. Kadang-kadang nggak tahu ya bener apa enggak gitu loh, tapi kan namanya mitos yang beredar di masyarakat, terutama di wilayah Garut gitu kan. Ya, silakan difoto. Ayo silakan. Soalnya aku sih enak banget diajak ngomong. Ih, beneran loh. Kata aku. Aku punya tasnya ini ya. Tas lengkap aksesoris satu set. Jadi langsung sembuh. Sembuh belanjanya Ini kan sembuh biasa aja, ini udah sembuh banget. Ini saya sih kayaknya sore udah sembuh nih. Udah wow gitu, nggak perlu minum. Emang belum buka.
Oke, wow, ini gila, ini keren banget teman-teman. Ini semua 3 negeri adalah proses batik tulis. Jadi tidak ada yang cap, apalagi printing. Printing ada sih, tapi kita bisa bedakan kok. Dari harga pun jauh di bawah yang tulis. Jelas. Jelas. Nah, ngomong soal Ini belum udah ya? Mau aku nanya nih, kan banyak ya Bu, apa batik atau kain aja deh aku bilangnya, itu kan harganya tuh pada mahal gitu. Cuman gimana tuh bagi orang-orang yang dia tuh sebenarnya mau beli, tapi karena ada hal lain sih, jadinya dia nggak bisa beli gitu. Sebenarnya saya bisa rekomendasiin itu batik Pekalongan, batik cap Pekalongan itu masih banyak affordable harganya, mulai dari 150.000 sampai 300.000. Itu batiknya tapi prosesnya cap. Biasanya yang harga segitu adalah prosesnya cap. Ada yang 80 juga. Untuk batik tulis biasanya harganya di atas 500.000. Kan, semakin rumit proses pembuatannya, semakin banyak motifnya, semakin banyak warnanya, itu akan semakin mahal. Semakin lama Satu lagi, juga. ada satu lagi batik lasem. Itu pun batik lasem harganya masih affordable. Untuk 2 warna itu sekitar 300 ribuan. Jadi sebenarnya masih bisa dipakai untuk sehari-hari. Langsung check out aja nggak sih, kita buka TikTok shop gitu kan, biasanya kalau live gitu. Yang benar tapi ya takutnya ya ada Iya, kasusnya benar. Wow. printing. Iya. Oke. Nanti kalau di TikTok shop kamu tuh KW semua Bu. Printing, Takutnya yang printing. print, tapi printnya dari kertas. Bukan, salah lagi. Tapi dari semua batik kan aku tuh kadang nggak bisa bedain Bu, batik yang beneran tulis tangan sama yang print. Itu cara bedainnya tuh gimana sih Bu? Susah banget. Ini bisa dilihat depan belakangnya Sama. hampir tidak ada bedanya. Ya, iya, nggak ada bedanya. Kalau kita nggak tahu, saya bahkan sering pakai terbalik karena ternyata nggak kelihatan bedanya. Persis. Jadi benar-benar mesti oke, ini dalamnya. Gitu loh. Jadi batik tulis itu depan belakang akan terlihat sama, mirip. Persis. Gitu. Nah kalau yang cap itu belakangnya masih suka ada putih-putih. Bisa lihat di sini ya. Bedanya di sini. Ada lagi ya kan? Ini agak lebih samar, bagian dalamnya lebih samar ketimbang yang bagian luar. Jadi kesimpulannya guys, kalau batik printing yang polos. print atau Print polos. Kalau print polos. Oh, kalau print polos putih, iya. Jadi biasanya kita suka nemu nih kalau kita pakai depannya tuh yang paling mencolok warnanya, tapi di belakangnya tuh malah putih atau mudar, itu tandanya tuh yang print gitu. Tapi kalau tulis malah dua-duanya sama ya Bu, ternyata. Berarti harus jeli ngeliatnya tuh, harus dengan dekat. Iya. Kalau yang minus gimana tuh ini kali. Tapi itu Masya Allah, itu keren banget. Beri tepuk tangan untuk sekali lagi untuk para pembicara kita. Kalau ada pertanyaan, ada hadiah dari Nah, saat ini saya ingin membuka sesi tanya jawab. Kira-kira dari audiens sendiri ada yang mau tanya nggak? Dimulai dari kebaya, dimulai dari mau megang kainnya juga boleh. boleh. Katanya mau megang kainnya juga boleh. Ini kalau dibawa pulang boleh nggak? Oh enggak. Ini dari MC sendiri mau tanya katanya boleh. rajin ya MC. Di dalamnya adalah cermin. Buat kaca ya, buat kaca. Iya, makanya tadi kalau di rumah aja deh, jadi biar pakai gitu kan. Oh ternyata kalau tanahnya dapat hadiah guys, ya ampun. Oh gitu aku tanya dari tadi. Aku borong ini. Oke. Ini ada lagi yang mau tanya nih. Oke. Aduh. Oh gantian. Gak boleh MC katanya. Boleh lama. Itu juga mau dingin. Terima kasih Bunda untuk waktunya. Mungkin saya ingin sedikit bertanya saja karena putri saya ini masih anak-anak. Nah, untuk batik itu sendiri, apakah ada perbedaan yang khusus untuk anak-anak atau bisa digunakan untuk anak dan dewasa? Sebenarnya yang terlarang, batik terlarang adalah batik parang. Saat kita masuk ke sebuah keraton Jogja atau Solo, itu kita tidak boleh menggunakan batik parang. Apapun jenisnya dan apapun bentuknya, tapi parang tidak boleh. Jadi boleh menggunakan batik yang lain asal tidak parang.
Baik, jadi tidak ada batasan usia Tidak ada. atau keluarga ya, jadi apa saja boleh digunakan. Baik, terima kasih banyak Bunda. Aku juga punya hadiah buat bundanya, semoga bisa bermanfaat buat bener-bener lipstick touch up sedikit-sedikit. Perempuan nggak jauh-jauh dari update hari ya, Bu. Oke, sekali lagi aku buka satu lagi kesempatan sesi tanya jawab, tapi Bapak-bapak juga boleh. kalau aku, iya bapak-bapak juga boleh katanya. Ada yang mau tanya nggak? Tuh, Atau aku bapak-bapak tuh. tunjuk? Nah itu Bapak udah mau bertanya. Tuh. Ada bapak. Aduh, boleh nggak tuh? Boleh lah. Tuh, mau tanya. Boleh. Mau dengar suaranya, mau dengar suaranya. Saya mau tanya ini juga. Tadi katanya bisa bikin apa? Batiknya? Adem, sehat biar sehat. Bikin banyak duit bisa nggak? Bisa dijual. Ini lumayan harganya. Ada produk, karena saya bikin batik ini juga jadi tas, jadi sepatu, jadi pouch, jadi tempat tisu, jadi Ada Instagramnya. souvenir. Ada. Kalau bisa ya. Dan saya punya semua. Pesan ke dia. Oke, terima kasih. Kalau dapat gratis boleh nggak? Nanti moderator satu deh, moderator satu. Buat MC-nya satu. Buat moderator satu ya. Bu katanya dari tadi ngincar hadiahnya. Oh yang nyuruh istrinya ya. Nah sekarang nih kita udah mau hampir habis nih acaranya. Cuman aku udah gak buka Iya. lagi sesi tanya jawab. Tapi lebih ke kalau aku yang nanya bagaimana Yang ini aja lah, gitu. yang moderator Untuk mengetes apakah memperhatikan atau tidak. Moderator doang. Juga. Oke. Nih ada yang mau siap aku tanya atau aku tunjuk? Tunjuk. Siapa yang bilang tunjuk? Oke. Tunjuk aja nih. Pertanyaannya mau tentang apa nih? Kebaya atau batik? Bu Nuni yang nanya. Bebas. Oke, jadi Ibu-ibu itu aja. tentang kebaya dulu. Mungkin ada yang tahu nih. Kebaya. Yang pembicara Bu Nuni itu sudah memakai kebaya apa kira-kira? Apa tuh? Kebaya apa tuh? Tunjuk. Boleh tunjuk tangan yang berani. Boleh. Bapak boleh. Silakan Pak. Bapaknya dapat kaca. Bapaknya dapat kaca. Pasti itu aja. Apanya? Pasti dari rumah aja. Nggak apa-apa. Baju aja. Betul. Betul. Kalau ada lah ya. Kadang pas dari rumah aja. Nggak cepat. Enggak mendingan ini aja. Nggak usah senang. Ternyata Aku bawa yang buat anak-anak semua. Udah ya, udah. Buat kamu itu. Nadela. Oh ya udah. Spesial. Satu lagi hadiahnya jauh lebih spesial, lebih berbeda ternyata. Aduh, aku mau itu. Dari Putri Kebaya sendiri malah. Oke, ini sekarang aku mau tunjuk aja deh, gitu kan. Boleh ya, aku tunjuk ya. Boleh ya. Insya Allah boleh. Tapi ini aku tentang batik. Siapa yang bisa membedakan batik modern atau batik yang udah di print atau batik yang udah ditulis tangan sendiri? Siapa yang bisa membedakan? Atau aku pilih manual nih? Aku pilih random kali ya. Ibu, boleh jawab Ibu? Nggak apa-apa Ibu. Nggak apa-apa Bu, salah kali tinggal itu pun kok Bu. Iya Bu. Gak apa-apa Ibu. Atau lagi Ibu, ini aku pakai kain, tapi gambarnya itu perempuan ini dari mana tuh Bu? Dia lagunya itu yang Rambe Yangko. Dari mana Bu? Oke benar. Ini Bu hadiahnya spesial dari Putri Kebaya DKI Jakarta. Terus
sendiri. Alhamdulillah. Oke guys, acara talk show-nya sudah berakhir. Kita tepuk tangan sekali lagi untuk para pembicara dan audiens sekalipun. Masya Allah. Oke. Goodie bag buat Bunda Arsita dan Mbak Indri. Kami sangat berterima kasih diundang di sini di acara ini. Harapan kami bahwa apa yang sudah kami sampaikan secara sederhana ini juga akan membuat edukasi sendiri, minimal lah bisa ada ibu-ibu yang hadir atau bapak-bapak, saya ibu-ibunya bisa kepengen kebayaan lagi atau pengen kain batik, atau bapaknya juga kepengen beliin ibunya ya, istrinya kebaya atau putrinya, dan juga kain batik. Terima kasih, dan saya mengharapkan bahwa sosialisasi kebaya ini di daerah Jakarta Timur ya, ini semakin banyak, semakin berkembang dan semakin dicintai. Terima kasih. amin. Alhamdulillah. Baik, sesi talk show hari ini sudah berakhir. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan, sudah memberikan perhatiannya. Saya Radela Rena Hazira selaku Putri Kebaya Remaja Inspiratif DKI Jakarta pamit mengundurkan diri. Terima kasih teman-teman. Saya kembalikan kepada MC.